Beralih ke informasi lain, Saudara, kuasa hukum istri perempuan yang menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang melibatkan dua atasannya meminta agar kliennya dapat menjadi justice collaborator. Saat ini pihaknya masih menunggu jawaban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Misri merupakan perempuan asal Jambi yang diajak tersangka untuk menemani di privat villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Kuasa hukum menilai Misri adalah saksi kunci atau saksi mahkota yang mengetahui siapa pelaku penganiayaan hingga Nur Hadi tewas di villa itu. Maksud mengakui ini bagaimana? Apakah dia harus mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan atau dia menceritakan yang sebenarnya menurut versinya dia? Kalau mengikuti mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan, mungkin kami tidak akan mengajukan justice collaborator ternyata. Tapi kami akan tetap mengajukan itu. Nanti biar LPSK yang akan mempertimbangkan. Dinilai dalam draft permohonan justice collaborator itu kami tetap berpendapat bahwa apa yang disangkakan itu adalah tidak benar. Kami kutip dari media sosial YouTube milik Misri Puspitasari. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Misri sempat merintis karir di dunia modeling. Dari channel YouTube itu, tampak Misri sempat mengikuti Jambi Fashion Festival di tahun 2019. Ia juga sempat mempromosikan kopi dan wisata Jambi. Sementara itu, tim penyidik Mabes Polri turun tangan memeriksa para tersangka di rutan Polda NTB. Dalam penyelidikannya, seluruh tersangka terindikasi berbohong atas kematian Brigadir Nur Hadi. Akibatnya, polisi kesulitan menentukan siapa pelaku utama pembunuhan Nur Hadi. Menanggapi kecurigaan publik adanya rekayasa penahanan, Polda NTB menegaskan dua perwira polisi yakni YG dan HC benar-benar ditahan di rutan Polda NTB. Memang benar sudah ditahan. Iya, tetap dia ada di sini. Tidak ada itu kita sembunyi-sembunyi, terbuka. Ya, untuk apa kita bohongi masyarakat? Berdasarkan rekomendasi dari tim medis bahwa dia bisa melaksanakan penahanan, baru kita terima. Jadi kalau yang kemarin itu baru penyerahan untuk dilakukan serah terima dari penyidik ke petugas jaga tahanan. Jadi nggak bisa langsung dikasih baju tahanan? Nggak bisa itu. Nanti saya dong melanggar hak dari tahanan. Sedangkan ada aturan yang mengaturnya. Kompolnas meminta kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang dibunuh oleh atasannya ditelusuri dengan cermat. Komisioner Kompolnas Hairul Anam mengatakan kasus ini perlu penyidikan mendalam untuk membuktikan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Jika terbukti ada tindak pidana, maka pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Hal ini guna memberi efek jera dan menghindari kejadian serupa terulang. Ini memang harus dipidana seberat-beratnya. Ada dua dimensi dalam konteks pidana seberat-beratnya. Dimensi pertama adalah pelakunya adalah anggota polisi sendiri. Ya, bagaimanapun juga anggota polisi kita berharap memang tidak melakukan kejahatan karena dia tahu aturan-aturan yang mengatur tidak membolehkan kejahatan sehingga harus ada pemberatan. Yang berikutnya dimensi kedua adalah korbannya juga polisi, di mana negara melakukan investasi banyak untuk membuat sebuah anggota polisi sehingga bisa menjaga kita semua yang nggak boleh dihilangkan begitu saja nyawanya. Sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Polisi telah menetapkan seorang perempuan Misri menjadi salah satu tersangka dalam kasus kematian seorang polisi yang dibunuh oleh atasannya. Misri menjadi salah satu orang yang sempat merekam Brigadir Nur Hadi sebelum tewas di tangan atasannya. Lalu seberapa besar peran dari Misri dan menjadi saksi mahkota dalam kasus ini, kita bahas bersama dengan pengamat kepolisian dari ISES, Pak Bambang Rukminto. Selamat petang Pak Bambang, semoga sehat selalu. Petang, Bu Juno. Ya, Pak Bambang, ini kita melihat bahwa ada dua tersangka, yakni juga sebagai perwira polisi dan saat ini sudah di PTDH atau dipecat dan juga ditahan. Namun polisi hingga saat ini belum mengungkap sebenarnya apa motif pembunuhan ini terjadi. Ya, memang agak aneh ya bagi nalar publik
Karena kasus ini kan sudah terjadi 14 April yang lalu, kemudian baru kasus peristiwa kematiannya 14 April, kemudian terungkap mulai 1 Mei kan, artinya sudah hampir 1,5 bulan kasus ini bergulir. Tetapi kepolisian daerah NTB seolah-olah mengulur-ngulur waktu untuk menetapkan para terduga tersangka ini dan menentukan siapa pelaku dari pembunuhan Brigadir Nur Hadi ini. Dalam konteks peristiwa ini ada 2 tersangka dari kepolisian, 1 dari masyarakat sipil. Artinya masyarakat sipil ini memiliki peran yang lemah ya, dan dominasi anggota kepolisian pada masyarakat sipil ini tentu akan sangat mempengaruhi kesaksian-kesaksian, apalagi peran masyarakat sipil ini juga masuk dalam pentersangkaan yang disampaikan oleh kepolisian seperti itu. Apa peran Misri ini, peran masyarakat sipil ini yang harusnya lebih didalami lebih dulu seperti itu untuk membuka kasus ini. Karena kalau tidak nanti akan terus berputar-putar seperti itu. Ya, Pak Bambang, kita mengingat bahwa di tahun 2022 silam, mengingat kasus dari Freddy Sambo, terkait dengan kasus ini juga kita melihat ada dugaan relasi kuasa karena melihat atasannya ini merupakan seorang Kasubdit Paminal Propam pada saat sebelum dipecat, dan korban merupakan anggota dari Propam sendiri. Anda melihat seperti apa dari kasus ini? Apakah ada unsur dugaan relasi kuasa dan berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh Kompol Y atau yang menjadi tersangka saat ini? Sangat memungkinkan ya, apalagi dalam proses penyelidikan ini mereka juga diketahui mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti itu. Artinya fungsi Propam ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Antara bawahan dan atasan ini terjadi problem. Dan tidak menutup kemungkinan relasi kuasa dominasi atasan pada bawahan ini sangat kental dalam kasus ini seperti itu. Makanya kalau kemudian di situ ada unsur narkoba, akhirnya muncul asumsi kemana-mana. Apakah ini adalah dalam upaya menutupi jaringan narkoba yang lebih luas atau hanya sekedar kecemburuan saja, karena informasi yang tersampaikan di luar kan ini karena korban meninggal ini melakukan tindakan merayu salah satu tersangka, misalnya seperti itu. Iya. Dan dari temuan dari ahli forensik bahwa korban mengalami luka di bagian leher, kemudian patah tulang juga di bagian leher, luka kepala, punggung hingga bagian kaki. Artinya ada penganiayaan berat di sana, dan dugaan ini juga bisa mengarah ke pasal pembunuhan berencana atau pasal 340. Namun kita melihat bagaimana adanya tersangka dari warga sipil, dan sejauh mana dari kesaksian ini menjadi saksi kunci dan juga dari kuasa hukum tadi bisa menjadikan dia sebagai justice collaborator. Ya, makanya peran masyarakat sipil ini kan sangat lemah dalam konteks penyelidikan kan sangat lemah. Upaya-upaya intimidatif pada saksi itu seringkali dilakukan oleh penyidik kepolisian. Maka peran dari salah satu anggota, salah satu tersangka ini apa itu harus lebih dijelaskan. Apakah ketiga-tiganya melakukan pengeroyokan, misalnya melakukan tindakan kekerasan bersama-sama atau seperti apa, itu yang sebenarnya harus dijelaskan. Benar yang seperti disampaikan oleh pengacara anggota masyarakat sipil ini, bahwa ini layak untuk menjadi justice collaborator. Ya, maka apakah Propam Polri perlu turun tangan langsung ini untuk mengusut kasus ini, Pak? Ya, untuk menjaga objektivitas seharusnya memang Mabes Polri turun ya. Tapi saya melihat Barreskrim sudah turun. Propam memang juga seharusnya segera turun. Dan yang lebih penting lagi, LPSK juga harus segera melindungi saksi ini seperti itu. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari kasus ini, dan juga kita melihat apakah ada unsur dari motif relasi kuasa atas kematian dari Brigadir Nur Hadi. Terima kasih atas perspektif Anda bersama kami, Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES di Kompas Petang.